Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kebetulan saya merekam video ini sudah hampir jam 11 siang. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan function yang ada di PHP. Jadi di sini ya kita melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas beberapa materi-materi yang lain seperti misalnya looping dan lainnya. Sekarang kita masuk pada materi function. Nah, function di sini ya digunakan. Jadi tujuan sebenarnya kita menggunakan function itu adalah supaya kita tidak menggunakan atau tidak menulis kode program yang berulang-ulang. Jadi kan kadang kalau kita membuat kode program, misalnya contoh misalnya adalah untuk menyimpan data ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada beberapa tabel yang kita gunakan, kan biasanya penyimpanan datanya juga akan berulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan function, nah ini bisa kita meminimalkan penulisan kode yang berulang. Nah, kemudian function ini atau fungsi ini ya, pada saat program dijalankan atau halaman dari PHP dijalankan ya, atau aplikasi PHP dijalankan, dia tidak langsung fungsi tersebut tidak langsung dieksekusi. Nanti pada saat fungsi tersebut dipanggil, baru fungsi tersebut dijalankan ya. Jadi nanti pada saat dipanggil ada fungsi perintah pemanggilan fungsi, baru fungsi tersebut dijalankan. Nah, bagaimana bentuk penulisan atau sintaks dari function ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk penulisannya atau sintaks dari function itu bentuknya seperti ini. Jadi function ya, ini harus ditulis function, kemudian diikuti dengan namanya, nama fungsinya ya. Jadi nama fungsi. Jadi pemberian nama fungsi ini hampir sama atau sama dengan pemberian nama variabel. Jadi tidak menggunakan spasi. Kalau misalnya Anda ingin memisahkan, ya gunakanlah underscore ya. Pokoknya intinya bahwa sama halnya dengan pemberian nama variabel. Nah, di sini dikatakan bahwa nama fungsi itu tidak case sensitif ya. Jadi nanti kita lihat contohnya ya. Nanti kita bisa lihat contoh dari pembuatan fungsi ya. Jadi fungsi kemudian diikuti dengan nama fungsi ya. Jadi nama fungsinya, kemudian baru di dalamnya ya, di dalam dari kurung awal tersebut baru isi dari fungsinya atau kode atau apa yang akan dijalankan dari fungsi tersebut ya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi, bahwa harus diawali dengan harus diawali dengan huruf atau menggunakan underscore. Jadi nama fungsinya itu harus diawali dengan huruf atau menggunakan underscore. Jadi sama halnya dengan pembuatan atau pemberian nama variabel ya. Kan seperti itu juga, dalam memberikan nama variabel harus diawali dengan huruf ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya contoh dari fungsi ya. Contohnya seperti ini. Jadi function ya, jadi function
di sini. Kemudian nama fungsinya atau nama functionnya itu adalah awrite_msg, ya, atau mungkin di sini msg itu disingkat dengan message. Jadi awrite_msg, kemudian buka dan tutup kurung, ya, kemudian kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal inilah yang akan dieksekusi oleh fungsi tersebut atau yang akan dijalankan oleh fungsi tersebut, ya. Jadi pada saat kita memanggil fungsi, maka yang ada di dalam kurung kurawal inilah yang akan dijalankan nanti, ya. Jadi pada saat pemanggilan, misalnya di sini dipanggil awrite_msg, ya, maka dipanggillah di sini fungsi awrite_msg, kemudian dijalankan yang ada di dalam kurung kurawal dari fungsi tersebut, ya, yaitu mencetak hello world, ya, mencetak hello world. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya di sini misalnya, ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, contohnya misalnya function awrite_msg, ya, isinya adalah cetak hello world, ya. Kemudian di sini, ya, setelah itu baru kita pemanggilan. Nah, tadi disampaikan bahwa pada saat file ini atau halaman ini dipanggil, fungsi tersebut itu tidak langsung dijalankan. Nanti pada saat kita memanggil fungsi tersebut, baru fungsi tersebut dijalankan perintahnya. Nah, sekarang kalau kita jalankan ini, ya, kalau kita jalankan ini, nah, contoh misalnya, ya, jadi saya jalankan dengan nama localhost lp3i fungsi.php, ya, saya jalankan. Nah, ini sudah dijalankan karena di perintahnya kita sudah memanggil fungsi tersebut, ya. Jadi di perintah ini kita sudah memanggil fungsinya. Jadi kalau misalnya ini saya hilangkan, misalnya, nah, misalnya ini saya hilangkan, saya simpan. Nah, ini tidak dijalankan. Kenapa? Karena fungsi tersebut itu belum dipanggil, ya. Jadi karena fungsi tersebut belum dipanggil, maka fungsi perintah yang ada dalam fungsi tersebut itu belum dijalankan. Nanti setelah kita panggil, baru fungsi tersebut atau isi dari fungsi tersebut dijalankan. Baik. Nah, kita coba, ya, kita coba. Misalkan dikatakan tadi bahwa tidak case sensitif, kita coba, ya. Nah, misalnya yang MSG-nya, M-nya saya ganti jadi huruf kecil. Nah, apakah tetap akan dijalankan atau tidak? Oh, tetap. Jadi memang tidak case sensitif, ya. Baik, nah selanjutnya, ya, kita lihat lagi. Ini adalah contoh fungsi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, jadi saya jelaskan saja dulu. Jadi di sini ada fungsi dengan menggunakan argumen. Jadi argumen ini adalah semacam variabel, ya, semacam variabel yang mengikuti dari nama fungsi tersebut, ya, nama fungsi. Jadi ini adalah variabel, ya. Jadi variabel nanti pada saat fungsi tersebut dipanggil, ya, jadi pada saat fungsi tersebut dipanggil, maka harus diikuti dengan isi yang akan kita kirim ke dalam variabel tersebut, ya. Jadi isi yang akan kita kirim ke dalam variabel tersebut. Nah, di mana variabel di dalam fungsi atau argumen di dalam fungsi ini ditempatkan di dalam kurung, ya. Jadi kalau tadi contohnya yang tadi di sini misalnya awrite_msg ada kurung, ya, kurung biasa, tetapi di dalam kurungnya itu kosong. Nah, pada dasarnya sebenarnya di dalam kurung tersebut itu adalah isi dari kalau kita ingin memasukkan atau menggunakan argumen, ya. Jadi variabel yang akan kita gunakan
isinya nanti itu akan kita proses di dalam fungsi. Ya. Jadi isinya nanti kita akan proses di dalam fungsi. Nah, misalnya saja, ya contoh misalnya, ini write MSG, saya gunakan misalnya variabel pesan, misalnya pesan, ya. Nah, kemudian di sini saya tulis bukan lagi hello world, tapi saya tuliskan di sini cetak pesan, ya, cetak pesan. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ternyata error yang terjadi ada di line 2, ya. Nah, yang ada di line 2, tapi pada dasarnya sebenarnya bukan di line 2 yang salah. Di sini sudah betul, ya. Jadi di sini sudah benar, ya. Pesan kita gunakan di sini, dan di sini juga sudah betul, ya. Kita mencetak variabel pesan. Yang salah adalah pada saat kita memanggil fungsi, ya. Jadi yang salahnya itu adalah pada saat kita memanggil fungsi. Jadi pada saat kita memanggil fungsi tersebut, karena di sini menggunakan argumen, ya. Jadi pada saat kita deklarasikan fungsi kita menggunakan argumen, maka pada saat memanggilnya juga harus menggunakan argumen. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan argumen di sini, ya, berarti variabel ini tidak digunakan, ya. Sedangkan di sini sudah digunakan, dan yang dicetak juga tidak ada, ya. Jadi di sini kita menggunakan argumen. Nah, misalnya saya menggunakan di sini, saya masukkan. Jadi isi dari variabel pada saat saya memanggil write MSG ini, maka saya isikan variabel pesan yang ada di sini itu dengan kata misalnya halo dunia, ya, halo dunia. Maka kata atau kalimat halo dunia ini akan dikirim ke pesan. Jadi dengan memanggil write MSG ini, maka kata halo dunia ini akan dimasukkan ke dalam variabel pesan. Selanjutnya pada saat dijalankan perintah, ya, cetak pesan, maka yang dicetak adalah halo dunia. Ya, oke, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini sudah berjalan, ya. Jadi ini sudah jalan. Jadi bukan line 2-nya tadi yang salah, tapi pada saat kita memanggil fungsi tersebut harus menggunakan argumen juga. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Nah, kita lihat lagi bentuk fungsi yang lain, ya. Di sini dengan menggunakan argumen, ya. Nah, di sini bisa dipanggil secara berulang-ulang, ya. Dipanggil secara berulang-ulang. Misalnya halo dunia, alright, oke. Ada lagi misalnya, ya, hello world, oke. Dipanggil secara berulang, ya. Apalagi, dan lainnya, misalnya bisa dilanjutkan lagi, ya. Tadi tidak pindah baris, kita bisa tambahkan pindah baris, ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut di bentuk fungsi yang lain. Nah, bentuk fungsi yang lain, jadi argumen ini, ya, argumen ini bisa menggunakan atau bisa lebih dari satu argumen di dalam sebuah fungsi, ya. Jadi bisa menggunakan lebih dari satu argumen di dalam sebuah fungsi. Jadi contoh misalnya di sini adalah pesan. Kemudian misalnya saya masukkan lagi, ya, saya masukkan lagi
di sini dari, misalnya dari siapa, misalnya ya. Nah, misalnya saya cetak di sini, kalau misalnya kita menuliskan halo dunia, misalnya halo dunia, kalau misalnya saya tulis di sini, nah misalnya saya tulis salam dari, salam dari siapa, misalnya salam dari variabel dari. Jadi di sini pada saat kita memanggil, pada saat saya memanggil halo dunia, ya, berarti kan ini adalah argumen yang pertama, ya. Ini adalah argumen yang pertama, halo dunia. Nah, argumen yang kedua, ya, adalah dari. Berarti di sini saya tuliskan misalnya, tuliskan misalnya dari Herman, ya. Nah, kemudian kita coba jalankan. Halo dunia, salam dari Herman. Ya, oke. Ini ada nada. Ya, sebentar, saya pause dulu. Nah, baik, kita lanjut lagi. Di bentuk fungsi yang lain, jadi tadi kita bisa menggunakan dua argumen, bahkan bisa lebih dari dua, ya. Bisa lebih dari dua argumen kita gunakan, ya, tergantung tentunya dari kebutuhan, ya, berapa argumen yang kita butuhkan dalam fungsi tersebut. Nah, sekarang kita bisa melihat lagi bentuk yang lain. Nah, ternyata di sini kita bisa langsung menentukan tipe data, ya. Kita bisa menentukan tipe data, ya, dengan misalnya contoh misalnya adalah fungsi add numbers. Misalnya di sini kita tentukan tipe datanya adalah integer, kemudian integer juga. Jadi ada dua argumen atau ada dua variabel yang masing-masing itu menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian kita panggil. Nah, di sini ada yang agak aneh kelihatan di sini, di mana pada saat kita memanggil add number, di argumen yang pertama kita menggunakan angka 5. Sedangkan di argumen yang kedua, ya, kita menggunakan string di sini. Di sini menggunakan string. Jadi di sini dikatakan 5 hari di dalam tanda kutip. Atau dikatakan sebagai bentuknya itu adalah string. Ya. Nah, kita bisa lihat, ya, hasilnya. Nah, ini saya coba buat, ya, sebuah fungsi. Jadi misalnya saya buat sebuah fungsi. Jadi buat sebuah fungsi dengan language-nya PHP. Kemudian saya simpan. Saya membuat fungsi misalnya function menghitung atau hitung, misalnya function hitung integer n1 dan integer n2. Oke. Nah, isinya adalah cetak, ya, cetak n1 plus n2. Oke. Nah, kemudian kita coba memanggil, ya, kita coba panggil hitung
hitung, kemudian isinya misalnya 5, seperti contoh yang tadi, misalnya 10 hari, ya, 10 hari. Nah, kita save. Untuk PHP, ya, kita simpan, kemudian kita jalankan. Kita coba lihat. Hitungan N1, N2. Oh, sorry, di sini salah ya. Tidak ada variabel N2. Pastinya di sini N1, N2. Oke. Nah, di sini N2. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi di sini tetap mengembalikan nilai 10 atau mencetak nilai 10. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ini saya coba 10 misalnya. Nah, sedangkan di sini satu argumen kan mestinya di sini kalau kita lihat tipe data yang kita gunakan adalah semuanya integer, ya. Nah, untuk argumen pertama pada saat kita memanggil variabel atau memanggil fungsi itu sudah betul dengan menggunakan angka. Sedangkan di argumen yang kedua kita menggunakan string, ya. Nah, kita menggunakan string di sini, tetapi hasilnya itu tetap dihitung. Nah, kita mencoba misalnya kalau saya tempatkan angka 10 itu di bagian belakang, apa yang akan terjadi? Apakah tetap dihitung atau tidak? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kalau misalnya saya menggunakan tapi kalau posisi dari 10 tersebut, ya, 10 tersebut ada di depan, ya, ada di depan, ini tetap bisa mengeluarkan hasil yaitu sebanyak yaitu 15. Walaupun sebenarnya ada errornya di sini, ya, ada errornya. Tapi kalau di PHP sebenarnya ini bisa dihilangkan kok ini. Ya, ini bisa dihilangkan. Ya. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa string itu bisa dihitung sedangkan kita menggunakan di sini adalah tipe datanya adalah integer. Nah, ternyata kalau kita perhatikan lagi ada yang harus kita deklarasikan, yaitu yang disebut dengan string. Ya, kita tambahkan di baris pertama dari PHP agar apabila kita menginput, ya, apabila kita menginput yang tidak sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan di awal, maka dianggap perintah tersebut error atau ada yang maka akan memunculkan pesan error atau tidak diterima, ya. Jadi kita bisa menggunakan declare string tipe, ya, di awal dari baris pertama, ya, dari PHP declare, ya. Oke. String tipe 1. Nah, di sini ada enggak? String tipe 1. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya, ya. Apabila dijalankan lagi, di sini kan keluar hasilnya. Nah, apabila dijalankan lagi, ya, maka sudah dinyatakan error, ya. Nah, di sini sudah error. Nah, jadi bagaimana supaya tidak error? Maka ini harus bukan lagi string, ya. Tidak boleh lagi kita masukkan string. Jadi harus bertipe data integer. Oke. Nah, di sini baru bisa jalan dengan baik, ya. Nah, kita selesaikan dulu yang terkait dengan function. Jadi di sini sudah ada string, kemudian ada juga
kita bisa menggunakan nilai default dari argumen, ya, nilai default dari argumen. Contoh misalnya seperti ini, fungsi set height, ya. Nah, nilai default dari argumennya adalah 50, ya, nilai defaultnya. Jadi apabila kita menjalankan atau memanggil, ya, memanggil fungsi set height, kemudian tanpa mengisi nilai argumennya, maka secara default yang nilai kembalian dari atau nilai yang akan dicetak dari fungsi ini, ya, adalah 50, ya. Kecuali kita mengisi nilai argumennya. Contoh misalnya di sini set height 350, berarti nilai min height-nya tetap 350 atau 135 atau 80, ya, tetap diambil ini berdasarkan yang kita isikan pada saat memanggil fungsi tersebut. Tetapi apabila kita memanggil fungsi tersebut tanpa memberikan nilai argumen, maka secara default akan diisi dengan nilai 50. Ya, nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat contohnya, hasilnya, ya. Jadi yang tampil nanti yang kita kosongkan atau tidak ada nilainya, maka secara default akan terisi nilai 50 seperti ini, ya. Baik, selanjutnya mengembalikan nilai, ya, tadi sudah ada contohnya di contoh pertama, ya, dengan menggunakan return, ya, dengan menggunakan return, ya. Nah, contoh misalnya seperti ini, kita masukkan saja di sini misalnya, ya. Kita bisa menggunakan satu variabel, misalnya variabel hasil sama dengan N1 plus N2, kemudian yang dikembalikan, ya, yang dikembalikan adalah return hasilnya pastinya kan, hasil yang dikembalikan. Nah, hasilnya juga sama sebenarnya, yang tadi, jadi tetap 15. Kembalikan nilai. Nah selanjutnya ada juga mengembalikan nilai berdasarkan pada tipe data, ya, berdasarkan pada tipe data yang dideklarasikan pada saat kita membuat fungsi, ya, pada saat kita membuat fungsi. Nah, contoh misalnya nih di sini saya gunakan, ya, misalnya saya gunakan float. Nah, kita lihat hasilnya, ya, apa yang terjadi kalau saya menggunakan tipe data float. Nah, kebetulan di sini semua tipe datanya adalah integer, ya. Jadi kalau semua tipe datanya adalah integer, nah di sini bisa tidak, misalnya 5,8, pasti kemungkinan ada masalah, ya. Ada masalah karena kita mendeklarasikan tipe datanya adalah integer, kecuali saya menggunakan di sini adalah float. Kita gunakan dulu float. Ini akan, di sini jadi hasilnya, ya, hasilnya adalah 15,8. Nah, bagaimana kalau saya ganti di sini menjadi integer tipe datanya, ya? Tipe datanya adalah integer. Ternyata hasilnya adalah error, ada masalah. Kenapa? Karena nilai kembalian, ya, nilai kembaliannya itu adalah atau hasil perhitungan 5,8 ditambah dengan 10 itu adalah bertipe data float, kecuali misalnya kan integer, ya. Nah, misalnya di sini
Oke, ternyata dia seperti ini bentuknya. Oke, kita coba. Apakah bisa? Oke, saya gunakan misalnya 5,8 ya, 5,8. Kemudian, jadi kalau misal, walaupun di sini plot ya, tipe datanya plot N1, dan nilai argumen pada saat saya memanggil fungsinya dengan menggunakan 5,8 di N1 ya, dan output yang saya inginkan itu adalah dalam bentuk integer. Jadi bisa walaupun nilainya yang kita masukkan itu adalah float ya, itu bisa menghasilkan nilai integer seperti ini. Ya, jadi mestinya di sini adalah 15,8 tapi yang ditampilkan hanya nilai 15 saja karena kita menentukan bahwa outputnya, hasilnya yang dikembalikan oleh fungsi tersebut itu dalam bentuk integer. Baik, saya rasa itu ya. Jadi itu saja terkait dengan fungsi ya. Jadi saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.